Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 11 Oktober 2022 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam dalam damai kasih Tuhan. Hari ini Selasa, pekan biasa ke-28, kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang diambil dari Injil Lukas, bab 11, ayat 37 sampai dengan 41. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, orang-orang Farisi memang merasa amat terganggu bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang, tidak memisah-misahkan antara orang baik dan jahat. Bahkan Allah membiarkan adanya banyak agama di muka bumi ini. Mengapa Allah juga memberi karunia kepada manusia yang najis, yang berdosa, dan yang kafir? Begitulah kira-kira isi hati yang menjadi pertanyaan orang-orang Farisi. Kaum Farisi memang terkenal sebagai partai keagamaan yang sangat rajin mengelompokkan manusia. Manusia berdosa, manusia yang suci. Yang mereka sukai tentu saja adalah orang-orang benar menurut patokan atau aturan yang mereka tentukan sendiri. Mereka sangat membenci orang-orang berdosa, sebab orang berdosa seringkali melanggar aturan yang mereka buat. Mereka lebih mementingkan ketaatan pada hukum-hukum, pada aturan-aturan yang mereka buat, serta penampilan-penampilan lahiriah yang mendatangkan pujian manusia. Maka ketika Yesus diundang seorang Farisi untuk perjamuan makan di rumahnya, dan Yesus makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, orang Farisi sepengundang tadi merasa heran. Memang aturan mencuci tangan ini tidak ada dalam hukum Taurat, tetapi ini ditambahkan sebagai tradisi nenek moyang. Nah, sikap Yesus yang menomorsatukan hati dan bukannya penampilan, itu membuat mereka bersungut-sungut, diam-diam mengadili dan memvonis. Bisa jadi bahwa waktu itu darah orang-orang Farisi yang mendidih. Nah, sikap Yesus ini menjadi masalah besar bagi kaum Farisi. Menurut mereka, orang yang tidak melakukannya, yaitu mencuci tangan sebelum makan, itu berarti menajiskan dirinya, dan ini sungguh berdosa. Menurut Yesus, yang berdosa itu justru orang Farisi, sebab mereka tidak mau menyadari dosanya. Dosanya ialah menghakimi dan tidak berbelas kasihan, serta menilai orang lain berdasarkan hal yang lahiriah saja. Maka Yesus menyatakan, "Kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan."
Bukankah yang menjadikan bagian luar dialah yang juga menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Para sahabat, orang-orang Farisi ini menyamakan keselamatan dengan kebenaran pribadi yang mereka tentukan. Dalam hati mereka berkata, ya karena aku menjalankan semua perintah, maka aku suci, aku bersih. Demikianlah yang menjadi keyakinan orang Farisi. Padahal manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan adalah karunia kerahiman Allah yang diperoleh Yesus bagi semua manusia pada saat ia wafat di salib. Itulah sebabnya Yesus selalu melawan kesucian yang hanya bersifat lahiriah saja, supaya manusia menjadi sadar bahwa kesucian harus ada dalam hati setiap manusia. Mengapa Yesus dalam kisah ini juga bicara soal sedekah? Nah, ini juga menjadi salah satu cara untuk membersihkan hati. Memberi sedekah adalah ukuran belas kasihan. Pemberi dengan memberikan sedekah itu menyatukan diri dengan sesama yang ia beri. Pada saat manusia memberikan sedekah itu, ia menyatukan diri dengan Allah dan menyatukan dengan sesama yang menerima sedekahnya itu. Tentu ketika sedekah itu sungguh diberikan dengan keikhlasan, dengan ketulusan hati. Maka ini menjadi sarana bagi manusia untuk semakin menyucikan diri. Karena dengan memberi sedekah itu dia sungguh menyatukan diri dengan Sang Pemberi kehidupan, dengan Allah yang Maha Rahim dan Maha Kasih itu. Sebaliknya, orang yang enggan untuk berbagi itu sesungguhnya memberhalakan harta benda dunia ini. Ia tidak mampu untuk berbelas kasihan, padahal hanya belas kasihan inilah yang akan menyucikan, membuat manusia semakin dibersihkan dari dosanya, sehingga manusia menjadi semakin serupa dengan Allah Sang Pemberi kehidupan. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Engkau mengenal kami semua dari dalam maupun luar hati kami. Bebaskanlah kami, para murid-Mu ini, dari sikap kemunafikan, dan buatlah kami mengusahakan kesucian dan kebenaran, bukan hanya secara lahiriah, tetapi sungguh dengan segenap hati dari kedalaman hati kami sendiri. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 11 Oktober 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.